Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jam berapapun teman-teman mengakses ini. Kita akan bahas tentang feminisme. Ini adalah satu topik yang kadang-kadang ya kita sebenarnya bahas ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini menjadi salah satu perspektif dalam hubungan internasional. Makanya bahkan ada satu eh, istilah atau kutipan yang kita bilang IR as a white man's show atau pertunjukan orang-orang kulit putih. Ini menunjukkan hierarki dan hierarki itu menunjukkan kekuasaan teman-teman. Sebagaimana teman-teman bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di organisasi, di kantor, di tempat kerja atau bahkan dalam keluarga. Nah, sebenarnya basisnya seperti apa? Saya menggunakan satu pendekatan yang eh, ini teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya emansipasi wanita dalam Islam itu sendiri sudah ada gitu. Nah, salah satu di antaranya adalah yang kita lihat dari Aisyah binti Abu Bakar atau istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Feminisme mengajak pada dasarnya, feminisme mengajak kita untuk melihat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan itu artinya bahwa hubungan kekuasaan yang tidak adil di antara keduanya seperti kekerasan terhadap perempuan, eh, kemudian memutus hak mereka untuk tidak terlibat dalam pembuatan keputusan baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial secara umum itu dianggap tidak wajar dan seharusnya kita singkirkan. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, beberapa contoh yang kita bisa lihat dalam dunia Islam adalah yang pertama Aisyah binti Abu Bakar. Beliau memimpin perang gitu. Beliau telah membuat menyampaikan hadis yang ada kaitannya dengan bagaimana membahas tentang warisan yang lebih adil serta memiliki peran yang real dalam periwayatan itu sendiri. Sementara di satu sisi ada Fatimah Al-Samarkandi yang mendorong kendali wanita atas keuangan keluarga dan juga dapat mengajukan cerai. Ini kan dulu berbeda ya. Dalam banyak kasus perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk mengajukan apa eh, cerai, tapi ya kita nggak bisa. Ini kemudian dikritik oleh Fatimah Al-Samarkandi yang dari Samarkand. Yang lebih baru adalah Fatimah Mernissi yang kemudian berusaha untuk melakukan reinterpretasi atau menerjemahkan kembali teks-teks keagamaan kita gitu yang dulu dianggap sebagai terlalu tradisional dan terlalu menekan gitu. Banyak diantaranya juga membahas tentang bagaimana perempuan harus menutup eh, apa memanjangkan kain yang menutupi kepalanya gitu, penggunaan hijab dan segala macam. Ini nanti akan berbeda dengan ini akan berbeda dengan penafsiran Barat yang mengenai hal ini. Nanti kita akan bahas sedikit. Nah, oleh karena itu, beliau menulis satu buku yang judulnya Beyond the Veil, Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society. Dalam kasus ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada kesetaraan yang juga ada di dalam dunia Islam, bahwa apa ini teman-teman bisa sangat memperdebatkan ya bahwa Islam itu sangat meninggikan derajat perempuan dengan memberikan perlindungan kepada perempuan bukan berarti bahwa mereka tidak memiliki eh, kekuatan atau kapasitas tapi memahami bahwa memang ada perbedaan gender di antara perbedaan fisik di antara dua kelompok jenis kelamin yang berbeda sehingga peran gender itu di satu sisi juga dipergunakan untuk mengangkat derajat gitu. Itu sudut pandang Islam. Tapi teman-teman bisa berbeda pendapat. Di sisi lain, di dalam feminisme Barat, kemudian ada sejumlah pakar, sejumlah tokoh yang mengeluarkan pendapat-pendapat yang berbeda. Pada waktu itu, feminisme Barat latar belakangnya adalah revolusi industri, di mana hak-hak perempuan itu mulai disuarakan bukan hanya karena dalam situasi yang seperti itu
banyak orang yang lebih terdidik, tapi memang pada waktu itu juga mulai banyak orang yang terdidik, termasuk diantaranya perempuan. Ada Namun pada waktu itu mereka dilarang untuk membaca. Teman-teman kalau nonton film Barat mungkin juga akan lihat gitu. Contoh salah satu contohnya adalah Bridgerton kepada bahwa perempuan itu harus menikah, bahwa mereka akan mengikuti laki-lakinya, bahwa mereka harus menurut pada suaminya. Nah, kemudian adalah sejumlah tokoh yang menyuarakan bahwa ini tidak adil bagi perempuan. Misalnya adalah Rosereta Epistole Familiares yang mengajukan suara protes atas penolakan terhadap hak pendidikan dan tekanan dalam hal menikah. Eh, ini sebenarnya sesuatu yang sudah cukup lama terjadi di dunia barat ya teman-teman. Kita juga bisa lihat bagaimana poligami, penyiksaan terhadap perempuan juga terjadi bukan hanya terjadi juga di dunia barat pun gitu. Nah, kemudian yang salah satu tokoh yang kita lihat cukup familiar dan menegaskan bahwa ada patriarki dalam dunia ilmu sosial adalah Don Jacques Rousseau yang menelurkan gagasan mengenai demokrasi dan juga kontrak sosial yang menganggap perempuan konyol dan ceroboh sehingga harus berada di bawah pria. Ini ditegaskan sedemikian rupa sehingga tokoh-tokoh dari zaman tersebut hingga sekarang itu banyak diantaranya adalah laki-laki daripada perempuan. Nah, salah satu argumen yang lain justru menyampaikan bahwa revolusi industri itu menyebabkan adanya tekanan terhadap hak perempuan secara sangat signifikan karena mereka diantaranya memiliki beban yang lebih berat untuk mengurus laki-laki dengan kemudian di sisi lain mereka juga dituntut untuk masuk ke lantai pabrik sehingga banyak diantaranya dianggap sebagai tenaga kerja murah. Jadi gejolak dunia yang pada waktu itu sangat berbeda ya teman-teman dari dunia Islam kemudian Barat gitu. Di Barat pada waktu itu sedang terjadi revolusi industri yang besar-besaran dan kita bisa lihat ini juga berdampak terhadap bagaimana kondisi kita di Indonesia yang juga membawa gagasan tradisional feodalis itu di mana kita mengenalnya sebagai eh, perempuan bahwa perempuan itu adalah konco wiking atau teman dari belakang gitu sehingga tugas mereka adalah macak anak masak gitu itu gagasan yang tradisional yang terjadi di sini sehingga tekanan terhadap perempuan sebagai objek kekuasaan itu sendiri menjadi semakin tinggi gitu. Nah, dalam hal konteks ilmu hubungan internasional yang sekarang, yang kontemporer, yang kini, itu ada gagasan dari Mary Wollstonecraft dari Inggris yang kemudian memberontak dari gagasan-gagasan tersebut dari revolusi industri. Sehingga ia kemudian menulis satu buku yang namanya A Vindication of the Rights of Women tahun 1792, sehingga dia menuntut adanya hak yang setara bagi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik, terutama dalam kasus ini adalah untuk revolusi industri. Karena pada waktu itu dia berusaha untuk mendapatkan pendidikan, bisa membaca buku, bisa mendapatkan pekerjaan, dan bisa bekerja dengan layak dan setara seperti laki-laki. Gitu. Nah, eh, apa sih sebenarnya yang digagas dan dasar apa sih sebenarnya yang digagas dalam feminisme? Yang pertama ada peran gender tradisional yang berusaha untuk dibongkar sama mereka. Peran gender tradisional itu, by the way, teman-teman, gender itu sangat berbeda dengan jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu adalah atribut biologis yang menempel pada manusia pada saat mereka lahir. Sehingga dalam hal ini kita bisa lihat secara fisik apakah dia laki-laki atau perempuan. Dan itu tampilan fisiknya juga kita bisa observasi meskipun tidak secara langsung dalam dunia. Nah, tapi kemudian dengan kelahiran laki-laki dan perempuan dan perbedaan sifat-sifatnya, kemudian ada upaya untuk mengkonstruksi bahwa perempuan itu harusnya seperti ini dan laki-laki harusnya seperti ini. Nah, itu yang namanya gender, teman-teman. Jadi, bagaimana tatanan sosial kita yang berbeda di masing-masing masyarakat di seluruh dunia mengenai seharusnya laki-laki atau perempuan itu seperti apa. Sehingga dari situ muncul norma-norma mana yang pantas dan tidak pantas bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, dari sinilah kemudian muncul gagasan feminin dan maskulin. Gender itu adalah feminin dan maskulin, teman-teman. Artinya ada
penafsiran gender yang berbeda-beda, bukan hanya mengenai bahwa laki-laki itu maskulin dan perempuan itu feminin, tapi laki-laki harusnya maskulin dan perempuan harusnya feminin. Ketika dua-duanya itu berseberangan, maka ada anggapan bahwa norma tersebut tidak dipatuhi di dalam masyarakat, sehingga hal-hal tersebut menjadi tidak pantas. Ini di satu sisi juga tergantung pada masyarakat masing-masing bagaimana menafsirkan feminin dan maskulin itu sendiri, sehingga nanti ada derajat kekuasaan yang tertinggi dari yang tertinggi sehingga sampai ke yang terendah, teman-teman. Yang tertinggi selalu adalah laki-laki yang maskulin. Kemudian laki-laki yang feminin pun juga kemudian masuk ke dalam situ bersamaan dengan perempuan yang maskulin. Baru kemudian yang paling akhir adalah perempuan yang feminin. Tapi dua kutub ini menunjukkan ada kesenjangan, ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan itu bisa ditegaskan dan bisa digunakan memang oleh laki-laki. Contoh yang sederhana dalam hal peran gender tradisional itu saya berikan contoh di sini dan kita sempat merasa lucu dengan hal itu gitu. Mengapa kita merasa bahwa foto Saroni yang ini itu terlihat aneh buat kita gitu? Karena dia menggunakan celana berwarna pink gitu. Tapi kenapa ini kemudian menjadi permasalahan? Bukankah kemudian warna itu tidak memiliki jenis kelamin? Tapi pada akhirnya kita memang menafsirkan warna itu memiliki jenis kelamin feminim dan maskulin gitu. Hal-hal yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga kita atributkan dengan feminim dan maskulin gitu. Dalam kasus ini adalah uh, seorang laki-laki yang menggunakan celana pink itu akan dilihat sebagai eh, apa eh, akan dilihat tidak memenuhi norma tersebut sehingga kita menganggap lucu. Nah, oleh karena itu, karena dia melewati batas atau dalam bahasa Inggrisnya transgressing traditional gender norm gitu, di mana seorang laki-laki yang harusnya maskulin menggunakan warna pink yang dianggap sebagai feminin. Jadi kira-kira penggunaan konsep ini seperti itu, teman-teman. Bagaimana peran gender tradisional itu berlaku dan membentuk batas-batas gerak dari manusia, termasuk diantaranya adalah perempuan dan laki-laki itu sendiri. Termasuk diantaranya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah kalau cowok nggak bayarin pada waktu ngedate, kalau dia dianggap nggak modal. Tapi kalau perempuan dianggap bahwa ya itu normal. Jadi, kenapa cewek yang harus bayarin gitu? Di satu sisi ini sudut pandang feminisme itu sendiri juga ada banyak ya, teman-teman. Di satu sisi ini kemudian dianggap uh, apa tidak tidak adil, bahwa cowok kemudian bayarin secara terus-menerus, tapi di sisi lain ini juga dilihat sebagai loh, kalau misalnya kita mengikuti peran gender yang normal, bukankah kemudian cewek itu harusnya juga ikut bayarin gitu. Jadi ini perdebatan yang sampai sekarang juga nggak pernah selesai ya, teman-teman. Terserah, ini adalah sudut pandang feminisme. Di sisi lain ada double standard yang juga diberlakukan. Double standard itu adalah standar ganda yang berbeda ketika diterapkan kepada dua pihak yang berbeda. Misalnya adalah pria yang ikut bantu urus anak adalah idaman, sedangkan wanita yang ngurusin anak adalah suatu kewajiban gitu. Dan oleh karena itu akan terasa aneh bagi kita untuk melihat seorang laki-laki yang tinggal di rumah dan eh, nggak sepenuhnya bekerja gitu. Sementara kalau perempuan tidak bekerja itu dianggap sesuatu yang wajar gitu. Itu adalah contoh dari double standard yang kita berlakukan. Lah kalau kayak gitu kan harusnya standarnya adalah siapapun yang bekerja itu baik gitu. Entah itu dia perempuan atau laki-laki. Kalau kayak gini kan berarti oh ada standar yang ini berbeda, ada standar yang ini berbeda. Kemudian pria tidak boleh menangis dan wanita boleh menangis. Ini urusannya sama apa ketahanan emosional ya, teman-teman. Nah, kaitannya misalnya contoh itu. Kenapa? Karena ada anggapan ada dikotomi patriarki dan bias gender. Eh, dalam hal ini peran gender kemudian dikekalkan melalui praktek-praktek sosial yang ada di dalam masyarakat kita, yang kita kenal dengan patriarki. Ini adalah sistem sosial di mana pria berusaha untuk memegang kekuasaan sehingga ia kemudian bisa mendominasi peran politik, otoritas moral, penguasaan sumber daya, sehingga muncul subordinasi perempuan.
Dalam ini adalah wujud mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan itu setelah memiliki peran gender, maka peran gendernya menjadi kemudian tidak adil gitu. Eh, Peran gender ini kemudian menciptakan hubungan yang tidak adil dan tidak setara di antara keduanya. Dalam kasus ini kita menyadari bahwa pria sebagai pihak yang maskulin itu diidentikan dengan sesuatu yang bersifat kekuatan, macho, kemudian kekerasan juga diperbolehkan, hal-hal yang semacam itu. Penggunaan politik juga diperbolehkan. Kalau misalnya dia nakal juga masih boleh. Ini contohnya adalah ketika kita memandang bad boy sebagai sesuatu yang appealing atau menarik, sementara kalau misalnya perempuan atau dalam istilah kasarnya adalah slut atau BCTC itu dianggap sebagai sesuatu yang miring, dan perempuan nakal itu bukan sesuatu yang bagus tapi sesuatu yang buruk gitu. Itu adalah contoh hubungan, label yang kemudian berlaku bersama dengan patriarki ini. Sehingga kalau misalnya seorang cowok itu kemudian melanggar norma tertentu dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan, sementara kalau perempuan melanggar norma sosial itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk gitu. Itu kan balik lagi ke standar ganda tadi. Sehingga perempuan akan dalam situasi seperti ini terus-menerus ditekan sehingga memunculkan hierarki gender. Kamu tuh perempuan, nggak sepantasnya kamu misalnya keluar malam. Kamu tuh perempuan, kamu tidak sepantasnya kamu apa main sama cowok terus-menerus gitu misalnya. Itu contoh beberapa hal yang kemudian ditekankan kepada perempuan, tekanannya itu gitu, dan kita sebenarnya melanggengkan kan hal-hal seperti itu, sehingga ada pembagian peran stereotip di mana kita kenal sekarang gitu, bahwa pria itu boleh pakai kekerasan mencari nafkah dan pembagian itu. Dalam kondisi yang seperti itu, kemudian kekuasaan atau keleluasaan itu ada di dalam laki-laki karena dia punya hak untuk bergerak lebih bebas, dia bisa menggunakan kekerasan, dia bebas dari tuntutan untuk menikah di usia muda, dia dia bebas untuk misalnya mengatur keluarganya sendiri, dia punya kebebasan untuk dia punya hak untuk dipatuhi gitu misalnya. Sementara perempuan harus mematuhi, harus ada tekanan bahwa dia harus segera menikah, bahwa dia harus menggunakan pakaian yang seperti ini, bahwa dia harus jam malamnya jam sekian gitu. Sehingga hubungan yang tidak seimbang itu kemudian dimanfaatkan oleh pria untuk mendapatkan kekuasaan-kekuasaan dan mendominasi di seluruh sektor kehidupan. Contoh yang kemudian kita lihat adalah ketika ada peran tertentu yang hanya untuk perempuan, karena kita lihat bahwa atribut-atribut gender itu cocok untuk peran-peran pekerjaan seperti itu. Contohnya adalah kita dengar suara Alexa dan Siri itu dua-duanya perempuan. Kenapa? Maksud saya kayak gitu. Kemudian pramugari gitu. Pramugari kecenderungannya adalah perempuan. Kenapa? Karena kita melihat ada objektifikasi bahwa perempuan itu tidak memiliki hak suara untuk didengar, sehingga dia bisa kita anggap sebagai sebuah objek yang akan kita nikmati, jujur ya. Ya kan itu menimbulkan relasi kuasa yang tidak seimbang. Sehingga mereka tidak punya hak untuk membuat keputusan-keputusan yang justru biasanya akan dibuat oleh para lelaki. Sehingga ada relasi kuasa tidak seimbang yang contohnya dalam bentuk gaji yang tidak setara antara laki-laki dengan perempuan. Itu umum pada waktu revolusi industri. Karena asumsinya adalah laki-laki adalah yang memberikan nafkah utama, sementara perempuan yang bekerja itu bukan merupakan tulang punggung keluarga. Padahal zaman sekarang teman-teman ada banyak perempuan yang bekerja dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya, Pak. Makanya kemudian ketika gaji wanita lebih tinggi akan dianggap sebagai ancaman terhadap peran gender di dalam tatanan tradisional, sehingga pria kemudian merasa terancam. Dalam kondisi seperti ini kita bisa mencontohkan kayak misalnya dalam rumah tangga di mana perempuannya pergi ke luar negeri, si laki-laki kemudian bisa apa cenderung lebih bebas gitu karena perempuannya tidak eh, karena perempuannya tidak ada di situ, kemudian dia juga eh, tetap mendapatkan naskah gitu. Kemudian penormalan atau normalisasi candaan yang bersifat pelecehan seksual atau candaan yang berbau fetish itu dianggap normal gitu. Misalnya
Ya mohon maaf ya, kayak gitulah teman-teman ngerti contoh-contohnya itu seperti apa ketika bapak-bapak ini terutama aku jujur juga akan bilang seperti itu dan itu masih dinormalkan dalam lingkungan kerja misalnya. Ketika kita berhadapan dengan feminis, maka ketika kita berhadapan dengan candaan yang seperti ini, itu juga berarti bahwa eh, apa eh, ada asumsi bahwa perempuan itu boleh diobjektifikasi sebagai candaan gitu. Sehingga efek parahnya adalah ketika perempuan itu tidak dianggap sebagai subjek, tapi dianggap sebagai objek, maka dia tidak akan ditanyai mengenai apa yang dia mau. Perasaannya seperti apa, kamu apa kabar, itu tidak ditanyai, tapi yang penting tindakanku sesuai dengan kebijakan yang aku miliki, tanpa menanyakan perihal emosinya dia seperti apa. Makanya kemudian muncul tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang menganggap remeh hal-hal tersebut. Contohnya adalah masalah mahar di India, sehingga mahar atau di Indonesia kita sebut uang panai ya, itu dianggap eh, sebagai suatu cara untuk membeli perempuan, dan oleh karena itu kemudian perilaku semena-mena terhadap perempuan itu diperbolehkan dalam kehidupan berumah tangga. Itu efeknya teman-teman. Nah, kemudian ini memunculkan masalah struktural yang lebih tinggi, di mana ada patriarki dan pembangunan negara itu menyebabkan ada hubungan yang lebih timpang di antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki karena dianggap adalah yang memberi nafkah, maka dia akan diberikan gaji yang lebih tinggi. Dia berikan kekuasaan untuk bergerak kemana-mana. Dia tidak mendapatkan cap dan tekanan sosial yang segala macam apapun. Sehingga dia dengan mudah mendapatkan kekuasaan-kekuasaan, dan karena kemudian laki-laki lah yang kemudian membuat keputusan secara umum dalam dunia hubungan internasional, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat juga adalah dengan sudut pandang laki-laki. Sehingga negara ada relasi kuasa yang tidak seimbang di level negara, bukan hanya di level rumah tangga. Negara dan korporasi, kepemimpinan militer itu dianggap sebagai sesuatu yang maskulin dan dikontrol oleh laki-laki, sehingga pertimbangan mengenai bagaimana sementara kalau kita lihat bahwa ada pembenaran penggunaan kekerasan misalnya oleh laki-laki, kemudian dianggap nakal itu juga boleh, maka kebijakan-kebijakan yang seperti itu juga akan muncul gitu. Ini yang kemudian dikritik oleh feminisme yang menganggap bahwa kalau kayak begitu, kita akan sampai ke sini ya, feminisme dalam tantangan ontologis, meskipun nanti saya nggak akan apa ya, kita coba bahas sebentar. Eh, bahwa ada eh, apa bahwa kalau perempuan lebih banyak dalam dunia hubungan internasional, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat juga mungkin tidak akan terlalu dalam tanda kutip maskulin dan menggunakan kekerasan gitu. Sehingga itu salah satu argumen yang diusulkan oleh feminisme dalam hubungan internasional. Generasi pertama feminisme itu tahun 1980-an. Meskipun saya nggak setuju dengan itu, sebenarnya feminisme itu udah ada jauh sebelumnya dari itu, tapi mempertanyakan mengenai di mana wanita dalam pembuatan keputusan yang kemudian memberikan dampak terhadap banyak orang. Gitu. Karena kalau misalnya nggak ada perempuan dalam pembuatan kebijakan, maka itu berarti bahwa mereka tidak pertimbangan mereka tidak dilibatkan dalam membuat keputusan-keputusan yang berdampak terhadap mereka sendiri. HI terlalu berfokus pada perang dan negara yang pada awalnya itu didominasi karena suara laki-laki lebih dominan dalam institusi politik dan ruang publik yang dianggap maskulin gitu, sehingga kebijakan-kebijakan itu cenderung bisa menggunakan kekerasan gitu, sehingga kemudian HI mereproduksi hierarki dalam bentuk patriarki gitu. Makanya kemudian fokusnya adalah pada perang dan keamanan sebagai masalah internasional yang utama. Ini berbeda dengan pandangan dan ini kemudian sesuai dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Oh, perempuan itu tidak banyak membuat keputusan gitu, dan ketika ada yang membuat tindakan-tindakan yang seperti itu, maka dia akan dianggap sebagai seseorang yang luar biasa gitu. Padahal enggak kalau misalnya laki-laki gitu. Kita kemudian sekarang merasa terinspirasi dengan perempuan-perempuan yang ada di sekarang yang bisa taking up space gitu, taking space dalam politik, misalnya adalah Margaret Thatcher, Aung San Suu Kyi,
kemudian Benazir Bhutto, kemudian Corazon Aquino, dan para pemikir-pemikir, para tokoh-tokoh politik tersebut yang bisa menduduki jabatan politik yang biasanya tertinggi dalam sebuah negara yang biasanya dipegang oleh laki-laki gitu. Nah, ini sebenarnya di satu sisi dianggap oleh feminis liberal kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang penting dan baik gitu bahwa kalau begitu caranya titik awalnya adalah perempuan harus eh, mengambil ruang. Mereka harus ambil posisi sebagai pembuat kebijakan juga agar muncul emansipasi sehingga perempuan yang merupakan kelompok paling terdampak bagi praktik kebijakan luar negeri itu bisa mengambil tindakan terhadap nasib mereka sendiri gitu. Contoh yang kemudian secara konkret dilakukan dalam hubungan internasional itu adalah pangkalan militer dan prostitusi. Gitu. Dianggap ini kita ke belakang lagi dalam isu keamanan itu ada objektifikasi perempuan dalam perang gitu dan ini disebabkan oleh peran tradisional gender tadi. Perempuan dianggap lemah dan laki-laki dianggap kuat gitu. Oleh karena itu dalam sebuah masyarakat yang sedang berperang, perempuan itu dianggap sebagai sebuah objek yang harusnya dilindungi dan laki-laki lah yang harusnya melindungi. Maka ketika serangan itu dilayangkan kepada laki-laki masih fair gitu. Tapi ketika serangan itu dilayangkan kepada perempuan, tujuannya adalah untuk merendahkan masyarakat identitas tersebut sehingga ini implikasinya adalah laki-laki yang seharusnya bisa melindungi itu ternyata temboknya bobol dan bentengnya apa benteng mereka tidak bisa melindungi para perempuan yang seharusnya dilindungi sehingga mereka dianggap gagal dan kemudian direndahkan. Pelecehan seksual itu kemudian dianggap sebagai satu bentuk perang, perendahan terhadap identitas nasional itu sendiri. Gitu. Ini terjadi di dalam berbagai kasus, misalnya Hutu Tutsi yang dulu waktu genosida Rohingya di Myanmar yang banyak diperkosa juga, kemudian Bosnia yang banyak dilecehkan oleh orang-orang Serbia. Ini juga terjadi ketika Jepang sedang menduduki Indonesia. Itu salah satu bukti bahwa perempuan ketika tidak mengambil suara dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalam kasus ini maka mereka akan menjadi pihak yang terdampak gitu. Itu sesuai dengan bias atau dikotomi wacana di mana laki-laki adalah maskulin dan perempuan adalah feminin yang artinya maskulin itu boleh menggunakan kekerasan, melindungi dan perempuan adalah yang rentan, korban, perdamaian dan segala macamnya. Gitu. Se Nah, sehingga kemudian yang diupayakan adalah ada emansipasi wanita gitu. Itu yang kita kenal yang dari dulu ya di Ibu kita Kartini dan kawan-kawan. Perempuan kemudian diberikan hak. Ini usulan dari feminis liberal adalah bahwa perempuan kemudian diberikan hak pilih, mereka diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan, mereka diberikan hak untuk mendapatkan apa untuk menduduki kursi politik gitu sehingga eh, praktek-praktek ketidaksetaraan gender itu bisa diatasi dengan perempuan membuat suaranya itu didengar dalam forum-forum pembuatan kebijakan gitu. Oke. Oleh karena itu upayanya contoh-contohnya adalah menggunakan kuota 30% bagi perempuan di parlemen dan hak pilih dan segala macamnya. Tapi kritiknya adalah kalau kayak begini berarti ini justru melanggengkan status quo. Wanita masih masuk ke dalam kerangka patriarkis bahwa eh, mereka menganggap bahwa perempuan dengan peran yang seperti itu tuh perlu diangkat gitu. Itu contohnya adalah resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai dampak perang terhadap perempuan dan kontribusi perang terhadap resolusi konflik dan perdamaian berkelanjutan. Ini masih masuk ke dalam kerangka yang normal bahwa ketika dalam pembuatan kebijakan itu perempuan masuk, maka akan lebih lembut. Loh, kalau kayak gitu kan berarti mereka masih percaya bahwa perempuan itu lebih lembut daripada laki-laki. Oleh karena itu mereka masuk ke dalam perangkap asumsi gender, peran gender itu tadi gitu.
Nah, padahal yang berusaha mereka kritik adalah bahwa peran gender itu harusnya tidak sesederhana itu gitu. Kemudian apakah ada kesetaraan? Apakah kesenjangan gender itu diatasi? Enggak, karena peran tradisional gender itu bahwa perempuan itu justru melembutkan, itu tuh dibenarkan oleh feminis liberal. Nah, kemudian ada kritik yang lain di mana gender dianggap sebagai kategori analisis. Dalam kasus ini berarti adalah gagasan woke yang sekarang bahwa bahwa laki-laki itu boleh pakai baju pink, bahwa perempuan itu boleh pakai tato gitu. Masalahnya bukan tentang di mana para perempuan, tapi tentang konstruksi gender itu sendiri seperti apa gitu. Sehingga mereka berusaha untuk merekonstruksi apa sih makna menjadi pria dan wanita gitu. Sehingga gender itu adalah sebagai kategori relasional, sedangkan jenis kelamin itu tetap seperti itu. Tujuannya adalah untuk menantang hierarki dan hubungan kekuasaan gitu. Dalam kasus yang seperti ini, maka kategori-kategori di Barat yang kita lihat bahwa perempuan itu kemudian memasuki jabatan politik itu mereka sedang mengupayakan untuk dinormalkan gitu. Itu yang terjadi. Tapi fakta-faktanya terkadang justru ada sesuatu yang sifatnya bias. Maka sebenarnya di sini ada upaya feminisme yang lain yaitu namanya feminisme postkolonial. Dalam feminisme postkolonial itu mereka melihat bahwa persepsi mengenai perempuan itu harusnya seperti apa itu tidak sejalan dengan feminisme baik liberal maupun eh, yang lebih radikal itu. Kemudian karena misalnya kita akan bicara tentang menggunakan hijab gitu. Orang-orang di Barat mereka memiliki sudut pandang feminisme yang melihat bahwa hijab dianggap sebagai simbol represi bagi perempuan. Sedangkan dalam banyak kasus hijab dianggap sebagai simbol perlindungan bagi mereka yang justru menguatkan identitas perempuan itu seperti apa dan memberikan peran yang lebih bagi perempuan dan tidak menjadi sebuah tekanan dari laki-laki kepada perempuan. Justru dalam situasi yang seperti itu, feminisme postkolonial menemukan jawaban mengenai kenapa sih sebenarnya perempuan di Barat itu cenderung lebih terbuka gitu misalnya, sehingga objektifikasi laki-laki terhadap perempuan itu memang dilanggengkan dalam gagasan feminisme yang tadi dianggap bebas gitu, yang liberal itu tadi. Sedangkan feminisme yang postkolonial itu kemudian melihat bahwa oh kalau kayak gitu sebenarnya feminisme itu tidak bisa universal. Kita harus melihat feminisme dari sudut pandang relativis dengan cara melihat kekhasan atau nilai-nilai lokal yang perlu diterapkan di masing-masing wilayah yang bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Gitu. Dalam kasus ini di HI, teman-teman, ada dampak yang kemudian memang secara nyata dirasakan oleh perempuan dalam hal perang. Misalnya adalah ketika wanita berpartisipasi dalam konflik, wujud dari marginalisasi perempuan itu adalah ketika mereka sama-sama ikut perang dan ketika mereka berperang dan angkat senjata itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Nah, pada saat mereka kembali ke masyarakat, stigma itu tidak hilang. Ketika perang selesai, perempuan yang mengangkat senjata itu stigmanya tidak hilang. Sehingga ketika mereka berusaha untuk kembali ke masyarakat sipil, mereka kesulitan sehingga perempuan yang ikut perang itu kemudian tidak mendapatkan rehabilitasi yang sama seperti laki-laki karena diskriminasi terhadap peran gender itu tadi. Ini terjadi di banyak tempat, teman-teman. Misalnya adalah di Sierra Leone. Eh, dalam kasus ini pembuatan kebijakan juga kemudian menjadi sumber dari perkara ketidaksetaraan gender di antara kedua belah pihak itu sendiri. Eh, eh, karena tidak banyak perempuan yang terlibat dalam kasus tersebut, maka kemudian eh, apa rehabilitasi terhadap tentara perempuan itu juga menjadi lebih lambat gitu, karena melihat bahwa urgensi dari masalah tersebut tidak terlalu tinggi gitu, dianggap bahwa perempuan itu lebih lembut dan segala macamnya, sehingga mungkin mereka ikut terlibat tapi tidak banyak gitu. Padahal mereka sama-sama mengalami trauma.
gitu. Eh, itu kira-kira bagaimana gender itu berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari dan apa terhadap masyarakat secara umum gitu. Oleh karena itu penjelasan saya dan teman-teman ini sebenarnya adalah isu yang masih sangat diperdebatkan. Kita bisa melihat bagaimana peran-peran gender itu ada di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman bisa akan menemukan ini dalam kehidupan dan kita akan coba lihat untuk eksplorasi apakah betul bahwa peran-peran gender yang tradisional itu kemudian menimbulkan adanya tekanan sosial terhadap perempuan dan apakah suara perempuan dalam membuat kebijakan, dalam ikut berpartisipasi menentukan nasib mereka sendiri itu kemudian tertekan oleh adanya relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Kita eksplorasi ini lagi. Terima kasih untuk sekarang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.